ya bisa bilang Kang Kai itu seorang gangster lah, betul bisa bilang itu. Dulu sempat nyawa kita tuh di ujung pisau lawan. Pendiri geng-geng yang lain pun dari Monreker. Kita tanpa lampu, tanpa rem. Urusan itu sampai akhirat aja ya. Sampai saya jadi anak durhaka ke orang tua pernah. Dikasih lihat juga. Iya. Bapak sendiri sama saya golok di sini, Bang. Yang namanya anak durhaka ya, itu segini ditenggelamin di lahar, Bang. Kemaluan si cowok itu masuk ke sini, Bang. Punya sendiri. Iya, di sini tuh bernanah semua badannya. Saya kenakan di sini sama di punggung. Oke. Mau nggak mau sambil lari berdarah-darah kan, itu mau nggak mau ya terus diborak-balik aja sih. Itu dosa terbesar yang saya lakuin. Wah, yang masa sih? Jadi ngerasa benar-benar dihantuin sama dosa-dosa itu sih. Jadi orang dosa ya. Iya, itu apa pas saya ngalamin yang namanya meninggal. 2010 saya mati suri 7 hari. Saya mati. Yes, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gua Bedu di Bitok Bicara Sampai Mentok. Tok, buat tepuk tangan, tok. Mungkin kalau kalian lihat Bedu nih bawain acara Bitok, bajunya itu aja. Bukannya kita nggak ada baju lagi. Ya karena memang kita konsepnya memang bajunya ini aja gitu. Biar kesannya anak geng motor, ya kan? Ya. Kan ini kan jaket motor, nah cuman motor apa saya nggak tahu, kayaknya motornya motor apa nih? So jaketnya kayak gini. Soalnya tamu kita hari ini juga pernah punya pengalaman yang ada kaitannya dengan geng motor dan geng-gengan. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kang Akai. Tepuk tangan buat teman kita. Apa kabar Kang? Baik, Bang. Sehat? Alhamdulillah. Kalau Akang berarti Sunda ya? Iya. Kalau Akang Sunda, kalau Abang bisa Betawi, bisa Jawa ya. Akang, saya panggilnya Akang apa Ayang? Ya. Akang aja lah. Akang aja ya. Akang Akai ini, Kang Akai. Ini kan Kang Akai beberapa informasi yang saya dapatkan, Kang Akai dulu punya masa lalu yang bisa dibilang masa lalu yang kejam lah. Gitu. Iya. Ya, kebetulan sebagai seorang laki-laki ya. Ya bertemu dengan lawan bisnis, entah musuhnya, entah apanya lah. Ya bisa bilang Kang Kai itu seorang gangster lah, betul bisa bilang itu. Dulu sempat. Gangster itu seperti apa tuh Kang? Jadi kalau stigma kebanyakan orang ya Bang ya. Anarkis satu. Kedua ibaratnya emang banyak kontak fisik kita di jalan gitu kan. Dalam arti kalau dulu kan ada bahasa nyawa kita tuh di ujung pisau lawan. Kalau dulu ya. Itu bener-bener gak ada artinya dong nyawa kita tuh. Iya, kayak gitu sih. Kalau dulu ya beda sama sekarang ya Bang ya. Kalau dulu emang kita bener-bener basicnya satu yang namanya dulu kita berprosesnya di gangster. Sebetulnya bukan gangster secara yang sekarang ya Bang. Kalau dulu tuh kita mencikapinya dari dunia balap. Oke, awal dari dunia balap ya. Kenapa bisa menjadi gangster gitu di dunia balap itu? Ya karena banyak orang-orang mungkin ya stigma yang mengklaim kalau gangster tuh negatif ya. Cuman sebetulnya enggak juga sih Bang. Kalau kita pribadi emang dulu dari balapan liar lah. Balap liarnya drag race atau sirkuit? Apa maksudnya apa? Ya, drag race kebanyakan. Drag race. Drag race jadi kita tanpa lampu, tanpa rem. Urusan itu sampai akhirat aja ya. Gitu. Makin itu kan cepat maaf ya. Bener. Mohon maaf ini bener-bener karena banyak banget korban yang jatuh event-event ini kan. Balap satu balap liar, tanpa lampu, tanpa rem. Kedua kan, mohon maaf juga peralatannya juga nggak standar keamanan. Emang iya. Motor udah orekan semua itu Bang. Dan dulu kita pernah kenal juga bahkan ada jokinya yang kecil itu ya. Iya. Kita kenal tuh dunia dalam balap liar tuh siapa tuh, Kancil siapa? Iya Acil dulu. Si Acil ya itu kan. Nah itu ada. Itu bahkan sampai mohon maaf dia harus kehilangan nyawanya ya keluarganya. Nah itu dulu Kang Akai di dunia balap ini musuhnya tuh siapa sampai menjadi gangster gitu?
Kalau sebetulnya kita awal-awalnya kan dari balapan gitu Bang ya. Kalau misalkan dulu dari gesekan tuh kebanyakan tuh di luar. Oke. Jadi bukan pas balapannya Pas itu. bukan arena ya? Enggak. Bukan arena, pas bukan di balapannya. Di luarnya. Sesudahnya itu. Kayak apa itu sampai bermusuhan? Ya Sampai contoh misalkan ada yang nggak nerima dari segi misalnya dia kalah nih ya. Kita waktu itu misalkan mau arah pulang tiba-tiba dicegat di jalan bawa samurai kayak gitu. Itu emang udah kriterianya kayak gitu sih. sampai ada korban nyawa Ada. dari pihak Kang Akai? Ada juga. Cuman kalau korban nyawa lewat jarang sih ya. Cuma kalau yang luka-luka emang Banyak korbannya. banyak. Nah, berarti Kang Akai membekali dirinya juga dengan senjata tajam dong buat jaga-jaga dong. Kalau saya sih dulu justru nggak pernah sih Bang. Iya. Kalau saya pribadi. Jadi kalau tadinya mungkin basicnya kita silat ya, bela diri. Oh, Kang Akai emang ada basic. Jadi kalau orang yang bawa sajam contoh hal, kita gimana caranya tuh harus dapat dia gitu. Contoh hal kita misalkan ada yang mau ngecerak nih ya, kalau bahasa di sana tuh ngebacok gitu ya. Ya sebisa mungkin kita takis, kita ambil gitu. Barangnya, barangnya. senjatanya. Benar. Untuk apa kita ambil itu? Ya daripada kita yang mati Bang. Kan awalnya gitu. Nah, berarti harus dia yang mati kalau gitu. Enggak sih, cuman kalau ibaratnya daripada kita yang celaka ya otomatis kita yang ibaratnya matahin serangan dia. Gimana caranya? Senjata tajamnya udah keambil. Iya. Terus apa yang kita lakukan? Kang Akai lakukan nih ketika senjata tajam Spontanitas pasti itu dibacokin Bang. ke dia? Spontanitas pasti gitu. Pernah Kang Akai menghilangkan nyawa orang itu dengan Kalau dasarnya kesengajaan nggak ada sih. Cuma Tapi kalau membela diri. sengaja, itu posisinya saya tersudut kan satu orang ya. Saya dikejar tuh sampai ke dalam gang Bang. berapa orang ngejar? Yang ngejar tuh kurang lebih ada 27 motor, posisi deptil kan, rempet 3 semua. Oh, Kita tuh cuman satu motor, 2 orang. Nah, jokinya kan temen yang bawa motor, kita udah masuk gang kan mentok Bang. Gimana caranya kalau misalkan mati itu, dong kalau nggak iya, ada kita. itu mau nggak mau kan, otomatis motor dibanting, kita lari gitu kan. Cuma udah mentok, emang gangnya tuh kebetulan pas di kondisi seperti itu tuh peristiwanya gangnya mentok, nggak ada jalan. Kita putar arah, balik lagi mau nggak mau, ya kita lawan gitu. 27 orang. Ya, Kang Akai bertiga. Berdua. ya. Dan situasinya akhirnya Ya kita bisa lari. bisa lari, menyelamatkan diri lah ya. Ya. Cuman emang luka-luka. Dan dia ada korban jiwa jatuh. Ada. Karena Kang Akai harus menyelamatkan diri. Kalau enggak, Itu enggak. Kang Akai yang mati gitu. Ya, itu emang nggak sengaja. Oh, Itu emang nggak sengaja. Jadi kita didesak, mau nggak mau, ibaratnya. Itu kan pada, jamnya pada panjang-panjang ya Bang. iya. Kita mau nggak mau ya otomatis. Yang tadinya itu sampai nusukan ke saya juga. Saya kenakan di sini sama di punggung. Oke. Mau nggak mau sambil lari berdarah-darah kan. Itu mau nggak mau ya terus diborak-balik aja sih. Kayak gitu. Akhirnya dapat kabar ada korban jiwa dari pihak dia. Sesudah 3 hari kemudian di gang itu ada kejadian katanya ribut anak gangster, ada korban nyawa katanya gitu. Dan Kang Akai nggak sadar ya. Nggak tahu. Ternyata itu karena perbuatan pembela diri ya. Iya. Karena harus kabur kalau enggak ya Iya. Kang Akai yang mati gitu kan. Itu emang kita yang nggak tahu emang. Ya, emang nggak niat membunuh. Oke. Betul. Kita hanya melarikan diri tanpa sadar. Jatuhlah korban jiwa dari pihak Iya. dia yang mau ngeroyok Kang Akai. Nah, Dan- itu yang lebih parahnya lagi ada sih Bang. Selain yang di situ ya kejadian itu. Kita ibaratnya lagi jalan rolling, jalan disebutnya lagi rolling ya. Tiba-tiba dicegat, masuk ke sarang musuh Oke. gitu. Nah di situ justru yang banyak korban di situ. Banyak korban terjadi Pihak benar-benar kita terjadi. ataupun musuh Ya juga. karena memang masuk ke dunia Benar. atau ke wilayah perang ya. Iya. Gitu. Enggak, itu bisa kita mundur sedikit ya. Ini kan sudah masuk ke geng motor nih, tapi pengen tahu aja apa sih alasannya Kakak itu menuju di geng motor gitu kan. Jadi Tapi masuk geng motor. awal-awalnya emang nggak ada rencana basicnya ke situ sih Bang. Kita kan dulunya suka nongkrong nih ya, gitu. Terus tiba-tiba ada penyerangan, masalah ya anak-anak geng motor itu sendiri. Kita tiba-tiba diserang, berikut kita pun nggak ibaratnya nggak masuk geng motor. Iya. Nah disitulah ada rasa dendam. Oh. Kita nggak tahu menahu, tiba-tiba dari belakang saya dibacok. Itu saya lagi nongkrong, posisi kita bukan anak gangster. Betul. Gitu. Akhirnya membentuklah sebuah geng. Ya. Apa kalau boleh tahu namanya? Ya itu sebetulnya bukan saya ngebentuk ya, cuman saya direkrut. Jadi Kita pimpinan. masuk. Nah, enggak sih kalau pimpinan, tapi saya sebagai pendiri di
Geng itu juga. Boleh nggak tahu nggak apa namanya geng? Kebetulan kita di Moonraker. Moonraker. Ya. Itu terkenal kan Moonraker kan ya? Iya. Sama Briges juga ya? Kebetulan kan geng-geng terbesar lahirnya di Bandung juga Di sih. Bandung ya. Hmm. Briges sama Moonraker pernah konflik? Atau jangan-jangan musuh bebuyutan? Sebetulnya dulunya mah kita tuh saudara, Bang. Oh, Briges. Jadi pendiri geng-geng yang lain pun dari Moonraker sebetulnya. Oh, lahirlah. Moonraker tuh melahirkan banyak geng-geng. Ya, jadi sebetulnya kan kita sukanya balapan hobinya. Makanya Iya. dulu kan Moonraker Bandung Speed Maniac ya. Bandung Speed Nah, Maniac. dulu kan mania kecepatan semua pada balapan. Nah, dulu kan emang dasarnya di Bandung tuh banyak geng-geng terbesar juga awal-awal dari Bandung. Kayak Briges, GBR, kecuali EKTC kan berdiri sendiri EKTC, tadinya. iya. Tapi kalau dari GBR sama Briges sendiri itu saudara juga tadinya. So, Jadi senior-senior saya juga yang ngediriinnya dari Moonraker. tujuan apa ya geng motor ya? Berdiri itu apa tujuannya itu waktu berdiri itu? Kalau sebetulnya gini sih Bang, dulu tuh bukannya kita jadi anarkis enggak ya, Bukan. cuman dari awalnya balap-balapan, suka balapan gitu, ngerek-ngerek motor gitu ya Bang ya. Cuman banyak kejadian oknum yang jadi penyebab jadi diklaim jadi gangster. Oke. Jadi bukan asli anggota kebanyakan yang kayak gitu. Yang tuh. ngaku-ngaku malah kadang-kadang. Benar. Kayak gitu sih Bang. Oke, iya. Nah, ini kan pengalaman yang Kang Akai dapat di apa di dunia gangster ya, geng motor ini kan sampai harus hampir kehilangan nyawa, ditusuk, dibacok, sampai apa namanya? Sampai bahkan tanpa disadari menghilangkan nyawa, Iya. karena demi menyelamatkan diri ya. Daripada kita yang kebunuh, ya kita lebih baik menyelamatkan diri lah tanpa kita sadari ternyata korban jiwa jatuh dari pihak mereka. Ada sempat ngucapin belasungkawa, permintaan maaf, atau kasus ini berhenti? Enggak. Kalau tiap ibadah ada kejadian pasti kita berbelasungkawa sih Bang. Oh iya. Meskipun katanya itu musuh ya, tetap sih ada bahasa. Oh iya. Meskipun kan kita bukan sengaja. Respect, masih ada respect ya. Iya. Tetap aja sih itu. Soalnya kan kita awalnya saudara-saudara juga. Gitu sih Bang. Oke, ini pengalaman yang lagi ya dari gangster sampai akhirnya pernah sampai posisi apa nih di gangster Moonraker ini, Kang Akai ini? Kebetulan saya kan sebagai pendiri juga di Setiabudi. Jadi Coba di Bandung ya? di Bandung, daerah Setiabudi Bandung. Ya kita ibarat ngediriin Moonraker Setiabudi pun awal dulu 2005, cuman peresmian 2007 dulu. 2005, 2007? Peresmian, deklarasi 2007. 2007, ya lumayan lama juga itu ya. Deklarasi. Hampir 20 tahun yang lalu ya. Iya, ke belakang. Deklarasi pendiri berarti termasuknya gitu ya. Bener. Sempat menjadi ketua umum atau apa? Enggak sih, banyak yang nyalonin jadi ketua kayak misalnya Bandung Utara ya. Itu saya enggak. Cuman ibaratnya saya selalu aub aja sih. Kalau yang minta aduh Kang Akai yang ketua lah gitu. Banyak sih dari senior-senior pun banyak. Tapi Kang Akai nggak mau ya. Enggak. Lebih milih untuk jadi ya udah gua itu aja lah gue Ya, pendiri kita atau senior lah gitu, sih, support aja ya. Support aja. Soalnya sekarang juga ada lahir juga kan Moonraker Fighting. Jadi mereka tuh langsung di ring berantem. Oh untuk klub ya, Iya. atau klub fighting club ya. Oke ya nggak apa-apa daripada berantem di jalanan kan mendingan Iya, berantem di ring. Jadi ibaratnya kalau dulu kan bahasa one-nya itu ibarat sekarang dirubah one buat kebaikan. Betul. Nah ini juga ada info katanya Kang Akai dulu sempat ya dalam kehidupan Kang Akai ini ya. Iya. Kita kan bicara tentang perjalanan Kang Akai ini. Benar. Yang sebelum-sebelumnya bukan yang sekarang dulu ya. Kita bicara yang sebelum-sebelumnya pernah dijual sama temen katanya. Bukan temen sih, kakak sendiri malah. Kakak sendiri Iya. ke tante-tante. Iya, bener. Dalam rangka apa itu? Maksudnya bisa dijual? Itu iseng Emang sih. kakak dia butuh tujuan- duit atau apa ya saya gitu jual? Ada yang Tujuannya. dijual. Tujuannya emang iseng sih Bang dia. Isengnya gimana tuh? Ceritain Jadi, dah. Awal-awal gini sih, kita tuh lagi biliar ya Bang ya. Dulu kita emang suka biliar. Nah, adalah kakak relasinya dia kan kerjanya di tempat dugem ya. Jadi bartender kan kakak tuh. Ada mungkin relasinya yang nawarin ke dia. Cuman dia tuh iseng ke saya bilangnya, lu punya uang nggak? Ibarat gitu. Enggak. Mau nggak Cina ikut main? Kirain main apa gitu. Ujung-ujungnya pas kita beres biliar, emang posisi dulu kan lagi mabuk juga. Dijebak, jadi ikut masuk mobil, tiba-tiba kita sadar-sadar udah di rumah orang, gitu. Posisi ibaratnya itu si tantenya itu sama ibaratnya kakak lagi transaksi ibarat kayak gitu. Oke, terus? Nah di situ yang tadinya awal-awal iseng,
dia jadi berkelanjutan. Jadi dijualin terus kakak. Iya, jadi ibaratnya saya malah jadi apa ya, kalau bahasanya mah mungkin pemuas ya. Gigolo lah ya. Iya, ada Kalau bahasa kalau kayak gitu. perempuan kan apa, kalau laki-laki kan yang menjual Iya. dirinya tuh ke perempuan tuh gigolo. Iya, ibarat kayak gitu sih. Dan itu bener sampai akhirnya dijual dan transaksi dan akhirnya kakak melakukan pekerjaannya. Iya, itu nggak mau kan ya Bang ya. Ngomong ke kakak gimana? Gue lu jual nih gitu. Nah, Gua harus itu- ngapain? Itu gimana? Lucunya kakak tuh ya, kebetulan dia emang kembaran juga, Oh. kembar sama saya kan. Nah, jadi pas begitu udah beres, tiba-tiba dia bilang, nih uang buat kamu, katanya gitu. Saya bilang, uang apa? Terus dia bilang, tadi kan perjanjian 3 juta. Heeh. Nah, lu 1 juta, gua 2 juta. Nah, emang kenapa? Lu mah enak, nidurin bahasanya kan gitu. Oh ya Allah. Ya kan? Lumayan enak tidurin gitu Ya. kan. Oh jadi dia ngiri gitu Iya, kan. jadi bahasa dia yang ngejual malah dia yang dapat untung. Padahal kan lu yang jual gua kan ya. Istilah kan gua kerja. Ya, ibarat Kenapa gua yang kecil yang gede gitu kan. Dengan alasan lumayan enak tidurin. Iya. Sama kayak tukang ojek ya. Kang ojek naik set, bayarnya berapa? 10.000, cuma bayar goceng. Kenapa? Iya. Kenapa? Abang ikut naik, ya kan? Iya benar, benar Bang. Kan jebakannya gitu ya. Kenapa ikut naik? Makanya bayar goceng-goceng nih bang. Kalau 10.000 gitu kan. Jebakan Soalnya Batman itu. Jebakan Batman ya. Mm-mm. Ternyata nggak cuma sekali dong. Betul. Berkali-kali. Emang, jadi bukannya berkali-kali ke ceweknya sih Bang ya. Jadi manjang sih si tante itunya. Oh di kontrak. Iya kayak gitu. Eksklusif. Full service. Dapat apa tuh? Bingung sih. Bingungnya memang udah. Maksudnya ada. apa fasilitasnya apa? Apakah Emang mobil, ya kita dikasih dulu handphone, jadi- uang bulanan gitu. uang bulanan dapat. Terus kayak handphone itu udah pasti sih Bang. Pasti. Sama kendaraan. Dulu kan motor sport ya lagi ini. Dapat Dulu Ninja. awal, Ninja 4 tak awal 2008 dulu. Itu sekitar berapa? 70 juta ya. Yang dulu ya, harga 20 juta 70 ya kalau Iya, nggak salah ya. dulu pasaran segitu. Jadi tahu-tahu udah dibeliin aja. Asal yang penting mah satu setia. Setia. Nah, kewajibannya berapa kali sehari untuk memuaskan? Wah, susah sih Bang kalau kayak gitu ya. Pokoknya kalau lagi butuh datang siap sedia. Jadi Ngomong langsung ke Ninja itu. harus standby aja sih. Standby. Kita lagi nongkrong ya, Nongkrong. tiba-tiba telepon mau nggak mau. Tugas, Dinas, jam dinas. jam dinas. Ya. Kakak bisa ngomong kakak ya? Brengsek juga kakaknya gitu. Iya, bener. Ada yang jadi jual, bukan lu aja yang jual. Emang gantengan kakak kali dibandingkan kakaknya. Enggak sih, emang muka kita sama mirip sih. Sebenarnya sama. Nah, makanya dulu kan tenarnya tuh si Kemar Setiabudi emang. Kembar Kemar. Setiabudi ya. Dulu tuh. Gila tuh kakaknya yang jual adiknya ke kakaknya. Bener. Emang paling gila dia. Emang paling gila. Kakak seorang kakak ya yang Kakak kayak ya. itu nggak ada. Adek lo ini lu jual gitu maksudnya. Iya. Tapi dapat duit lagi dia jadi. Iya, benar. Nah, pas dikontrak sama itu tante, kakak dapat berapa persen? Dia dapat bulanan juga. Bulannya juga. Ibarat jatah saya misalnya 5 juta nih sebulan. Dia jatah 2 juta sebulan. Mohon maaf, sampai berapa lama itu dikontrak? Dulu 8 bulan sih, Bang. 8 bulan. Kalau 8 bulan. dikumpulkan nih, pudi-pudi itu sudah dapat apa? Mungkin mobil lebih sih, Bang ya. Mobil lebih ya? Ya, cuman kitanya dulu emang sukanya main motorsport kan. Jadi lari ke motor ya semua. Sampai dapat aksesoris. 3 kan dulu motorsport. Dari pertama Ninja 4 tak sampai ke CBR tuh ya. Iya. Gitu. Nyesel apa enak? Justru nyesal sih, Bang. Nyesel cuma 8 bulan. Enggak. Jadi nyesalnya tuh bukan di situnya sih, Bang. Nyeselnya kenapa? Nyesalnya tuh ibaratnya kita hilang jati diri aja, itu aja sih. Kayak kok gue bisa dijual gitu ya. Padahal kan harusnya laki-laki itu yang Nah, jadi martabat kita bisa dibeli sama itu yang menyesal itu ya. Itu aja sih, Bang. Itu aja nyesel. Nah. Kalau tidurnya emang gak nyesel ya. Wah, itu beda lagi. Beda lagi. Nah ini kan 8 bulan ya kan. Kalau tadi perjanjiannya harus yang penting harus setia. Berarti kan sama satu orang. Nah dengan kabarnya lagi nih, kamu pernah sampai 8 orang. Itu bukan kebetulan sih, Bang. Hah? Kalau itu. Jadi ibarat si tante itu nggak tahu ya, ibaratnya di luar. Nah, kakak tuh udah nyediain lagi. Oh dia kakak itu buka usaha sampingan lagi ya? Iya. Buka cabang. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan sama tante Susi aja, Enggak. tapi sama tante Ani, Nah, tante Rika, Iya. sampai 8 Monica gitu. sampai 8 tante. Iya, dulu. Nggak lecet, maksudnya nggak apa? Wah, kalau Nggak dibilang capek gitu. ya pasti sih, Bang. Pasti, cuman emang kitanya kan dulu masa-masa
labil ya. Itu kan berarti kan kamu kan maksudnya laki-laki banget berarti lo kakak ya. Berarti kan emang Terus emang performa dulu- kamu, endurance, daya tahan, kemampuan skill itu kan yang nggak semua orang bisa loh. Kalau itu bener lah, itu nggak Iya. gampang loh. Cuma disebutnya mungkin dulu mah emang masa-masanya juga sih Bang ya. Jadi pas kejadian satu malam 7 cewek gitu Bang. Hah? Satu malam Satu malam 7 7 cewek? cewek. Berarti kan 7 kali Iya, di tempat yang berbeda atau tempat yang sama? beda. Beda tempat. Satu malam itu cuma berapa jam loh itu? Kamu gimana bagi waktu itu kakak itu? Mungkin udah ada schedule-nya sih dia. Dalam satu malam? Nah, dalam satu malam 7? 7. Nah, itu terakhir kita ibaratnya pengen udahan ya udah terakhir di situ. Oke, pertama kali ketika first time nih, kamu kakak dijual, kakak dijual sama kakak, terus ke tantenya pada saat mau ditidurin, kakak baca doa tidur dulu kan? Enggak sih, emang posisi kitanya tuh lagi mabok juga sih. Oh, udah nggak, jadi sama-sama udah nggak peduli lah ya. Iya, Sama-sama baru sadar-sadar, saudara udah beres. udah pakai ikat pinggang aja. Ya. Udah pakai sarung aja. Oke, jadi nggak ngerasa ya. Nggak ngerasa itu baru ngomong sama kakak, dikasih tadi, dan berlanjut sampai 8 bulan, sampai 8 tante ini. Iya, betul. Oke, wah luar biasa 8 tante ini masih kakak tahun 2005 apa tuh? Itu 2006-an sih. Berarti usia berapa tuh kakak? Dulu 17-18 sih. Hah? 18 tahun? Iya. Masih pemuda banget itu loh. Iya. Harapan bangsa loh ini. Dihancurin sama kakaknya sendiri nih. Bener-bener. Emang dijebaknya sama kakak. Kurang ajar. Tuh bukan dijebak saya aja. Nah, jadi emang meskipun kita kembar ya Bang, ya mohon maaf, bedanya tuh kalau kakak sukanya ke cewek, main cewek. Kalau saya tuh sukanya berantem dulu. Berantem dulu ya. Nah, saya dijebaknya tuh ke cewek gara-gara dia. Supaya lu nggak berantem gitu kan. Iya. Oh, supaya tenaganya dialihkan ke yang Iya, betul. positif. Apa positifnya? Negatif. Itu lebih-lebih negatif. Iya. Kan kalau jadi kan positif itu. Iya. Ya, buat cewek positif. Iya. Cuman tetap kan pusing. Pusing bener ya, iya. Oke. Terus sampai saat ini pengalaman itu masih terngiang, Masih. Nah, disitulah yang apa namanya. yang dirasakan ketika inget, aduh gue pernah begitu lagi. Nah, justru itu kalau saya pribadi ya, itu dosa terbesar yang saya lakuin. Wah, yang masa sih? Jadi ngerasa benar-benar dihantuin sama dosa-dosa itu sih dulu tuh ya. Sebelum saya hijrah tuh di 2010. Oke. Wait, kakaknya merasa bahwa itu the big fault, kesalahan terbesar, dosa terbesar dalam hidup kakaknya. Iya. Kenapa kakak itu nggak berusaha pada saat menjalankan kan kakak kayaknya happy, nerima uang, terus benar-benar bisa kayak mungkin teman-teman nggak tahu nih, kakak ya dapat motor baru terus gitu kan. Kalau secara ini pandangan orang mungkin enak sih Bang ya. Cuman kalau kita yang ngelakuin justru mohon maaf ya. Ketika udah kita ngelakuin dosa, kata saya pribadi, itu selalu terngiang Bang. Nah, kapan itu kakak tahu dan sadar bahwa anjir, orang dosa ya. Iya, itu apa pas tuh, saya ngalamin yang namanya meninggal. Hah? 2010 saya mati suri 7 hari. Saya mati. Lah kok nggak sempat dikubur 7 hari? Ya itu kan kebetulan kakek yang dari bapak itu Ngerti. ngebel. Jangan dikubur dulu nih orang nih. 7 hari mati suri, nggak dikubur. Enggak. Karena kakek ngerti nih, ini belum mati nih gitu. Iya. Kalau kakak mah udah sempat dikubur 3 hari. Malah kakak. Kakak sudah meninggal juga. Cuman masih hidup sekarang. Cuman sama kejadiannya mati suri. Kakak kembar atau gimana sih? Iya kembar. Oh iya sih, kembar Setiabudi tadi bilangnya, kakak mau sempat dikubur, tapi hidup lagi. Hidup lagi. Itu jangkanya beda 3 tahun sih Bang. Kalau kakak 2007 ya, dia ngalamin meninggal 3 hari. Nah kalau saya 2010, saya meninggal. Dan 7 hari. kakak hidup lagi. Tapi sampai sekarang masih hidup ya? Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Nah, merasa berdosa juga kakak? Ya iya. Jadi sempat pas udah dia ngalamin yang namanya mati itu mungkin disitulah banyak dosa yang diperlihatin ke dia. Oke. Sampai benar-benar gitu ya dia minta maaf. Nah itu kalau kakak sendiri sadarnya pada saat apa itu? Tiba-tiba keinget setelah mati suri kan? Kemudian bangkit deh di hari ke-7. Betul. Pada saat bangun, kemudian menceritakan sesuatu yang Kang alami pada saat mati suri itu atau apa? Enggak, justru pas di saat kita mati kita kan nggak tahu ya Bang ya. Iya. Nah kita tuh ada di alam yang beda-beda. Kita diliatin semua dosa di situ. Serius Kang begitu kan? Iya.
Yang namanya Termasuk dosa kakak yang jadi gigolo itu. ya, sampai saya jadi anak durhaka ke orang tua pernah. Bapak Dikasih lihat juga. Iya. Bapak sendiri sama saya golok di sini, Bang. Dulu waktu kejadian itu dulu. Kemudian di Batisuri itu diperlihatkan. Diperlihatkan. Apa yang dikasih lihat kakak? Yang namanya anak durhaka ya, itu segini ditenggelamin di lahar, Bang. Segini. Ya Allah. Itu yang namanya dosa durhaka ya. Terus dosa gigolonya? Itu si Apa yang diperlihatkan ke kakak? kemaluan si cowok itu masuk ke sini, Bang. Punya sendiri? Iya, di sini tuh bernanah semua badannya. Itu nyata pas saya ngalamin di saat mati suri itu. Bener-bener lihat itu diperlihatkan. Kayak ruangan-ruangan kayak gitu. Nggak ada yang ngajak bicara ini Nggak adalah ada. perbuatan ini. Nggak ada. Nah, tapi kenapa kakak bisa menilai wah ini dosa ini dosa itu? Di situ waktu pas saya tanda tanya itu orang kenapa? Nah di pinggir tuh ada yang jubah putih tapi bercahaya semua. Kasih tahu. Kalau saya tuh mulut tuh dikunci, Bang, nggak bisa ngomong tapi hati bisa. Di saat itu ya. Jadi kakek-kakek itu jubah putih itu bilang kalau itu dosa orang yang jinah katanya, laki-laki yang jinah. Terus ngeliatin cewek beda lagi. Kalau cewek itu sama sendiri ditusuk-tusuk kemaluannya. Kayak bambu tapi hitam gitu. Oke. Gitu. Beda-beda sih. Sampai akhirnya pada saat Betul. sadar dari Batisuri, bangun dari Batisuri. Saya dikasih kesempatan buat hidup lagi di situ. Barulah saya benar-benar hijrah secara benar-benar nyata di situ ya. Wah, ya, oke. Dan akhirnya setelah hijrah ini, kakak benar-benar meninggalkan masa lalu kakak ini. Iya. Ya, gangster yang mohon maaf yang sempat menghilangkan nyawa orang. Iya. Kemudian menjadi gigolo, gitu kan. Terus kakak ngapain? Nah setelah itu kita ibaratnya lebih cenderung kalau bahasanya kan belajar yang namanya spiritual ya. Baik spiritual. Atau bahasanya tuh batin ya. Batin. Jadi mohon maaf ya Bang ya, dijelasin dikit yang Nggak apa-apa, namanya boleh. kebatinan sama batin tuh beda. Batin dan Sama kebatinan itu beda. 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 Apa yang bikin beda Nah, kakak? kalau kebatinan itu disebutnya supranatural. Supranatural. Kalau Kebatinan tuh ya. batin spiritual. Nah, itu beda kan? Nah, mohon maaf. Kalau batin itu judulnya kita mencari tahu apa yang ada di diri kita, bukan di diri orang lain. Ya karena batin kita kan. Iya. Jadi kita mengenal jiwa kita gitu. Kalau kebatinan bisa aja ke orang lain ya, kan Iya. supranatural ya. Oke, jadi batin lebih pada ke pencarian jati diri Betul. mungkin ya. Itu. Kita lebih dekat satu ke Allah. Iya. Nah, itu bagaimana cara kakak yang memulai itu berapa itu? Kebetulan sesudah ngalamin meninggal itu sih Bang. Jadi ada leluhur yang ngebimbing. Jadi bukan orang yang hidup ya, tapi leluhur yang udah mungkin ratusan tahun ke belakang beliau masih hidup. Jadi itu yang ngebimbing saya. Cara ngebimbingnya? Dengan cara ya beliau hadir terus ngarahin kalau harus puasa kayak gini pencucian dosa tuh kayak Ada amalannya. Jadi Apa yang kakak lakukan? awal-awal ya kita tobatan nasuha di situ. Tobat Bang. dulu. Jadi itikaf ke orang tua, dicuci kakinya kan orang tua tuh kedua-duanya gitu. Supaya menghilangkan dosa durhakanya Iya. dulu ya. Apa pelan-pelan dosa-dosa yang Bener. kakak ingat, kakak tobat disuruh tobatin. Iya, gitu. Terus waktu jadi gigolo juga, Iya, waktu jadi segala gangster, macam aja. semua yang Gitu, kakak ingat ya, ini kayaknya dosa gue tobat. Gitu. Iya, benar. Oke, sampai semua pertobatan kakak lakukan, terus sampai akhirnya apa yang kakak dapatkan dari pergolakan dapat ilmu batin dan kebatinan ini? Nah, itu kita diolahnya tuh diarahin lah. Jadi ngebangun yang namanya padepokan gitu. Awal-awal dari padepokan silat dulu nih, Bang. Oke. Nah, kedua ngebangun dulu pesantren juga. Ya, Siapa yang menyuruh atau meminta kakak untuk membangun pesantren? kebetulan leluhur juga. Membisikkan juga, Iya. Akai buatlah kamu teh Iya. pesantren gitu. Nah, itu emang kebetulan dulu mungkin salah satu leluhur saya pun beliau punya padepokan ataupun yayasan pesantren juga. Cuman kitanya nggak tahu gitu kan. Di situ sih, Bang. Nah itu kan untuk bangun pesantren kan nggak murah ya kakak. Iya. Padepokannya, Iya. apa segala macam. Dari mana itu? Nah, cuman ya alhamdulillah itu banyak relasi juga yang datang. Iya. Jadi mereka pun sama alumni sih, Bang, kebetulan. Lalu masa lalu yang mohon Iya. maaf ya, Betul. ya perjalanan anak muda lah ya zaman dulu ya. Betul. Dan Ya, muda. kebetulan. Ya alhamdulillah sampai sekarang bertahan gitu. Alhamdulillah ya udah
Maksudnya mengajak orang-orang yang dulu pernah ya artinya masuk ke dalam jurang kesesatan ya Iya, Bang. jurang kesesatan. Jadi kita bangkit, kita mencoba buat mengenal jati diri kita. Ibaratnya kita lebih menanamkan kebaikan lah gitu. berarti kan batin, kebatinan ya, Iya. spiritual ya kalau Iya. ya. Itu mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah itu berarti yang di padepokannya Kang Akai memang orang-orang yang percaya kepada Allah tuh. Ya, betul. Intinya kan dulu tuh, jadi sampai sekarang pun cuman bukan muslim aja sih Bang ya. Nah itu dia makanya katanya dengar di padepokannya hari itu bukan hanya muslim, ada non muslimnya juga. Iya. Sementara kan ini kan cara atau yang Kang Akai ajarkan kan, yang Kang Akai ajarkan kepada Iya. para murid, para santri itu bagaimana cara kita mengenal Allah gitu kan. Betul. Nah buat yang non muslim itu gimana cara? Nah, itu kan gini Bang. Jadi kalau secara bahasa tingkatan tuh kan dari keilmuan ya. Itu ada syariat, tarekat, hakikat sampai ke marifat. Ma'rifat. Nah, ya. di marifat itu sendiri kita nggak ada yang namanya membeda-bedakan. Jadi ketika seseorang dibangkitkan jiwa spiritualnya, dia pengen mengenal dirinya, itu nggak ada hambatan ya. Kalau misalkan agamanya ini nggak ada, jadi mereka tuh sama, meskipun berbeda-beda agama. Cuman bahasanya aja yang berbeda Bang, gitu. Kayak misalkan kebanyakan kesini-kesini yang jadi mu'alaf. Masuk ke kita dari awal-awalnya kan ajaran gini, mereka saling mengenal, ujung-ujungnya ketarik ya. Nah gitu. Kalau yang misalkan masih di agama keyakinan mereka ya berdoa sesuai keyakinan mereka sendiri gitu. Yang penting Kang Akai ajarkan untuk mengenal Tuhan. Benar gitu. Jadi lebih naikin kadar iman takwa mereka juga sih, itu aja. Nih. Dan juga yang hadir juga dari kalangan yang dulunya juga pernah hidup di dunia malam ya. Alumni juga. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada. Banyak. Yang dulunya mohon maaf, yang dulunya juga pekerja seksual mungkin. Ya. Ada banyak. Jadi itu sih yang mungkin sekarang pribadinya mereka tuh berubah ujung-ujungnya punyalah jodoh yang lebih baik gitu. Ya alhamdulillah sih. Hijrah ya. Hijrah. Apa tantangan terberat membuat padepokan ini kan pasti gak semua orang mendukung. Iya benar. Ada pro dan kontra itu benar Bang. Contoh hal apalagi yang diajarkan kan orang tahunya kan yang namanya pesantren kan dari dasar dulu kan syariat dulu kan. Ini tiba-tiba langsung mohon maaf prosesnya itu kan. Iya. Nggak semua orang bisa masuk ke situ. Cuman kita pengenalan pertama kan dari syariatnya dulu. Syariat dulu ya. Itu dilewati dulu ya. Ya, syariat kita perkuat dulu, baru torikatnya kita masukin gitu. Nah, kalau udah kena hakikatnya nanti itu terakhir marifatnya mah nyambung sendiri gitu, Bang. Yang penting mah satu dianya benar-benar keyakinannya. Karena sufi kan yang kita ya. Ya, betul. Itu kan disebutnya sufi. Dari dulu mah kaum sufi ya, Bang, disebutnya. Buat yang nggak tahu katanya ada yang bilang sufi itu adalah aliran sesat kan. Nah gimana tuh cara memberikan penjelasan, edukasi ke bahwa benar. Karena ada yang setahu bahwa kan banyak yang bilang gitu kan, kan. Banyak sih makanya kontranya seperti itu kan. Benar, banyak. Kenapa itu? Itu bagaimana cara mengasih tahu? Nah kayak gini aja sih Bang. Kalau saya pribadi dulu kan ngagem ajaran tuh yang para wali ya. Itu dari 9 wali 10 tunggal kan disebutnya. Dulu yang ada yang disebutin kalau sesi jenar itu sesat, ada kan? Iya. Ya. Sebetulnya bukan. Maaf ya. Kau lu manunggal apa tuh? Iya, manunggali dirimu. Gusti. Iya, diriku adalah diri. Ya, aku menyatu dengan Tuhan. Ya itu. Nah, jadi kalau bahasa kitanya selancar, kalau sepintas menyikapinya pasti sesat, Bang. Iya kan Tuhan pasti suci, nggak mungkin dong kita masuk ke dalam tubuhnya Tuhan, nggak mungkin. Jadi kalau bahasanya kitanya selancar atau sepintas itu kita pasti sesat sendiri gitu. Padahal bukan kayak gitu. Jadi yang namanya hakikatnya itu manunggaling kalau Gusti, kita menyatu dengan diri kita. Artinya itu buat mencapai ketuhanan. Ketuhanan itu keutuhan dalam diri kita. Manunggaling kalau Gusti. Kalau bahasanya manunggaling kaul Allah benar itu salah. Iya. Gitu kan? Kang kayaknya ini panjang bahasanya. Ini perlu bab sendiri kan? Iya siap. Boleh kan kita bahas lagi masalah ini ya? Mangga. Tapi kalau intinya di sini nih, alhamdulillah Kang Akai sudah berhasil membawa teman-teman yang dulu punya kehidupan yang gelap. Alhamdulillah sih Bang. Diajak untuk lebih dekat dan kenal kepada Tuhannya, kepada Allah ya kan. Nah ini kan juga sebuah proses yang luar biasa nih kan. Iya benar-benar luar biasa sih Bang. Nggak semua orang mampu berjalan sampai ke sini. Ada yang frustasi di tengah jalan. Iya. Karena merasa dosa udah banyak gitu kan. Padahal kan Allah
bilang ya Kang ya, Iya. jangan putus asa untuk mencari rahmat gitu ya. Mm-mm. Bahkan dipanggil wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Saking sayangnya buat Iya. buat hambanya tuh Allah itu ya. Mm-mm. Sampai manggil dengan wahai Iya. Benar-benar hamba-hambaku. kecintaannya. Masih dipanggil hamba-hambaku loh itu. Karena kita ini semua pendosa. Betul. Kita tuh dosanya banyak banget. Betul. Tapi Allah masih sayang sama kita. Mm-mm. Gak usah takut, gak usah putus asa untuk mencari rahmat-Ku. Nah, betul itu, Bang. Lebih luas daripada azab. Mm-mm. Itu yang paling patennya ya. Kalau bahasanya itu kita benar-benar ngeyakinin Allah tuh Maha Rahman Rahim Ghafurur Rahim. Masya Itu Allah, kan. ya. Maha welas asih dan Maha pengampun. Itu sih, Bang. Intinya ke Makanya situ. itu panjang nih kalau itu Mas ya. Kayaknya perjalanannya kita bisa mengambil dari masa lalunya yang Kang Akai sudah lewatin. Boleh kali Kang Akai untuk pesan-pesannya buat generasi sekarang nih kan. Iya. Agar tidak lagi masuk ke dalam apa yang Kang Akai, dunia hitam Kang Akai yang pernah Kang Akai lewatin lah. Supaya yuk masa muda kamu kamu manfaatkan untuk hal. Iya. Mungkin ada Kang Akai yang sampaikan mungkin Kang Akai. Mm-mm. Ya kebetulan ini ibaratnya saya pribadi ya. Iya. Gitu Bang, buat adik-adik saya atau ibaratnya regenerasi ya Bang ya, dari yang namanya komunitas itu entah klub motor atau misalkan gangster sekalipun, ya kita sama-sama ya, yang namanya tunas-tunas bangsa diarahin ke arah yang lebih positif aja. Contoh hal kalau kalian misalkan suka berantem, kita sekarang ada nih Klub Contractor fighting. Fighting Iya, gitu kan, klub kalau fighting. nggak BOSS itu kan khusus senior-senior saya juga. Kang Akai juga ngelatih bela diri juga kan? Fighting Silat, juga. iya. Tapi di silatnya ya. Nah, kalau saya Oke. silat, cuman kalau MMA kan Ada dari lagi. Muay Thai kayak gitu ada kebetulan. Nah itu buat adik-adik yang suka ibaratnya berantem, hobi berantem di jalan lebih baik jangan, lebih baik di ring. Itu Betul. lebih aman. Lebih aman. Lebih aman. Oke. Terus ibaratnya tingkatkan kreativitas kalian tuh, intinya karya kalian tuh sangat berharga buat bangsa kita. Itu aja sih Bang. Luar biasa ya. Makasih Kang Akai ya. Sama-sama. Sudah memberikan sesuatu yang baik buat generasi Iya, muda Bang. kita, bahwa apa yang Kang Akai pernah lewatin jangan sampai kalian melewati lah. Betul, Karena ini tidak enak dan tidak baik Bang. betul. Untuk menjadi Nyesel sih. menyesal ya. Nah, Nyesel. sebelum menyesal makanya diingatkan oleh Kang Akai. Benar, itu aja sih Bang ya. Iya. Cuman satu kata juga buat semuanya ya Bang. Cintai takdir kita meskipun itu menyakitkan, itu aja. Cintai takdir kita Meskipun itu menyakitkan. Karena apa? Amalan yang paling besar katanya adalah amalan yaitu kita ridho terhadap takdir kita. Benar, Amalan yang paling besar adalah ketika Allah ridho sama apa yang kita lakukan. benar. Caranya apa? Ya kita ridho sama Allah takdirkan kita. Betul, Maka Allah akan ridho pada kita. Gitu. betul. Itu ya? Bang. Pas, Luar biasa mantap. ya. Mantap kayaknya. Iya, Saudara-saudara. Sama-sama, Om Bedu. Sehat Luar selalu. biasa ya. Dari seorang gangster motor. Gigolo pernah dijual sama kakaknya ke tante-tante juga pernah. Dan alhamdulillah Allah menariknya ke dalam tempat yang lebih baik. Dan sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren. Dan juga memimpin santri-santrinya dari orang-orang yang dulu juga pernah punya pengalaman yang sama di kehidupan yang kelam, yang gelap. Ya, Dan akhirnya mengingatkan kita semua untuk jangan sampai terjun ke dunia yang tidak baik, dunia yang Kang Akai alami, supaya kita hidup dipenuhi dengan keberkahan dan dapat ridhonya Allah. iya, Cintai ridho takdirmu ya. iya. Tuh dia luar biasa. Saya terima kasih Kang Akai. Sama-sama. Sudah mampir di Bitok, bicara sampai mentok. Dan kayaknya pembicaraannya udah mentok nih. Siap, Bang. Kita cari pembicaraan lain supaya tidak mentok lagi. Oke, oke. Oke, dan mentoknya dia adalah di hijrahnya Kang Akai yang menjadi pimpinan pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya apa? PCKS. PCKS yang artinya Padepokan Cakra Kembar Siliwangi. Padepokan Cakra Kembar Siliwangi ya, bersama kakak kembarnya yang ngejual. Tapi alhamdulillah. Sekarang udah hijau juga kakak. Iya, sama. Salam buat kakaknya ya. Kang. Iya. Ya, luar biasa. Makasih ya Kak Tunusun ya. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bitok. Bicara sampai petok. Tok, 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 tok.